saya akan jelaskan mengenai analisa untuk mencari nilai closest point of approach target, time of closest point approach-nya target, kemudian course target, speed target, dan juga aspek melalui maneuvering radar plotting sheet ini sendiri. Gunanya apa? In case of emergency situation, ARPA kita, navigation equipment kita, tidak bisa kita gunakan secara proper. So, as a competent officer, we have to analyze it manually through this radar plotting sheet. So, jadi di sini saya akan jelaskan step by step bagaimana cara kita bisa menganalisa dan mendapatkan nilai. Yang pertama adalah CPA, kemudian TCPA, course target, speed target, dan terakhir adalah aspek. Oke. Ada satu case, jadi di sini diketahui on ship course haluan kapal kita sebesar 315 degrees. 315 degrees di sini, ya. Kita tarik garis haluan kapal kita 315 degrees. Oke. This is on ship course. Kemudian diketahui kapal target yang terdekat dengan kapal kita observasi pada jam 10.00, dia memiliki baringan 340 degrees with the range 4.5 nautical miles. Langsung kita analisa 340 degrees in here. Kita tarik garis sampai ke center. Kemudian jaraknya dia 4,5 nautical miles, ya. 4,5 di sini ya. This 0, 1, 2, 3, 4.5 here. And then we stated Oscar sebagai initial pengamatan pertama terhadap target. And then 6 minutes later, kita observasi kembali kapal target tersebut. Dia berubah baringannya, dia bergerak. Jadi baringan 338 degrees. 338 di sini. 338 degrees, oke. Kemudian distance-nya dia semakin closest to our position, 3.5 nautical miles. 3.5 in here, and then we stated alpha. Oke. And then kita hubungkan titik pengamatan pertama ke titik pengamatan kedua sampai memotong center. Oke. Di manakah letak CPA-nya? Nah, di sini garis ini sudah kita dapatkan. Kemudian kita harus mencari titik siku-siku. Dia harus right acute, ya. Harus tegak lurus terhadap center. Nah, sini ya. Kita tempatkan dulu scale-nya di sini, yang lurus ini, ya. Protektornya kita tempatkan di garis OA itu, kemudian kita tarik sampai ke center dan membentuk sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-sikunya. Nah, perpotongannya di sini antara garis siku-siku terhadap center position kapal kita terhadap garis baringan pertama ke baringan kedua kapal target ini kita stated November N. This is center, our on ship position. Nah, CN inilah CPA-nya. So, CPA-nya kita dapatkan. CPA-nya kita dapatkan berapa nilainya? Kita skalakan. Pakai skala dalam. Nah, ini kalau di sini kan blank spot, nggak tahu nih berapa skalanya. Kita ambil yang skala luar dan tetap berasumsi mulai dari 0 ya. 0.8 ya, jadi di sini dapat 0.8 nautical miles. Oke. After that kita akan mencari time closest point of approach. Jam berapa jarak terdekat kapal kita terhadap kapal target tersebut? Dengan cara kita masukkan ke dalam formula penghitungannya. ON, kita cari dulu, atau AN ya, ada dua rumus ya. Yang pertama adalah
AN per OA, maksudnya AN per OA ini A ke N, jaraknya berapa? OA ini jarak O ke A, jarak titik pengamatan pertama ke titik pengamatan kedua. Dikalikan interval waktu delta T ditambah jam pengamatan kedua, jam pengamatan terakhir kita observasi kapal target tersebut. Kita hitung A ke N berapa jaraknya. A ke N 3.5 per OA, jarak O ke A. Ini kita hitung jarak O ke A. Kemudian kita skalakan di sini 1.4 nih kita dapat ya. 1.4 dikali interval waktu antara pengamatan selisih waktu antara jam pengamatan kedua dengan jam pengamatan pertama berapa menit? Tadi 6 minutes plus ditambahkan jam terakhir kita membaring kapal target adalah jam 10.06. Ya kan? Langsung kita hitung 3,5 per 1,4 dikali 6, 15 ditambah tambah 6 dapat 21. Jadi TCP-nya dapat 10 hours 21 minutes. Ini TCPA-nya. Kemudian setelah itu kita harus tahu berapa sih haluan target itu, ya, course targetnya berapa, ya. Sebelum kita mengacu kepada course target, kita harus cari dulu nilai W. W-nya berapa? W itu apa? W ini adalah posisi kapal kita sebelum melakukan pengamatan. Ketika kapal target masih di posisi pengamatan pertama, masih di titik O. Ya, itu besaran W. Rumusnya adalah delta T atau selisih waktu, interval waktu dibagi 60 dikali velocity. Velos, kecepatan. Selisih waktunya tadi 6 per 60. Velocity kapal kita 17. Dapat 1.7 nautical miles. Ini besaran W-nya. Tidak berhenti di sini. Step untuk mencari course target, ya kan? Caranya kita haluan kapal kita di sini. Kemudian kita geserkan ke titik pengamatan pertama. Karena tadi itu adalah posisi kapal kita sebelum kita melakukan pengamatan ketika kapal target masih di posisi pengamatan pertama atau titik O. Ya kan? Haluan kapal kita 315, kebalikannya harus kita letakkan kebalikannya 135 derajat ke arah 135 derajat. Ya, di sini. Kemudian besaran W ini 1,7 ini kita skalakan. 1,7 kita skalakan. Kita letakkan di titik O. And we have to state it which key here. Kemudian kita hubungkan W ke A. Sudah? Dari sini kan nggak tahu nih berapa derajat haluan kapal target tersebut. Nah, ini harus kita geser ke center untuk mendapatkan exact degrees dari haluan kapal target tersebut. Atau bisa juga nih, WA ini kita singkat sebagai way of another ship. Haluan kapal target. Nah, vektornya jadi W ke A, jangan kebalik W A ke W, ya. Ini course target. Berapa dia? 276 derajat. Jadi course target dapat 276 degrees. Ini haluan target. Dapat sudah course targetnya. Kemudian setelah itu kita mencari berapa kecepatannya, speed target. Kita masukkan ke dalam formula 60 per selisih waktu, interval waktunya, dikali
panjang WA. 60/6 dikali berapa panjang WA-nya? W ke A. Ini kita skalakan di sini. Oke. Kemudian kita ukur berapa? Dapat 1. Berarti speed targetnya 10 knots. Ya kan? Kemudian the last is we have to know the aspect. Apa itu aspek? Aspek adalah besaran sudut yang bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi untuk menghindari collision dengan kapal target tersebut. Ya, tadi WA ini sudah dapat, ya kan? Dengan cara baringan terakhir kapal target itu, yaitu posisi A ini, kita tarik garis sampai ke center ke bawah. Nah, ini A-nya, kita cari selisihnya. Ya, ini kan WA-nya ya, teman-teman ya. Ya. Sudut ini dengan sudut ini itu sama, equals. Kita cari selisihnya. Tadi di sini 276, ya kan? Cost targetnya 276, kemudian A-nya 157. Kita cari selisihnya. 276 dikurang 157 derajat, yaitu equals. Ya, aspek adalah besaran sudut yang bisa kita tambahkan atau kita kurangi untuk menghindari collision dengan kapal target tersebut. Besarnya ya, 276 dikurangin 157, nilainya sama dengan 119 derajat. Inilah aspeknya. Ya, 119 derajat red. Oke, nah ini vektornya ya. Ya, aspek lampunya adalah red. Demikian tadi tutorial untuk bisa kita menganalisa closest point of approach, ya, time closest point approach, cost target, speed target, and also aspect. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya di atas kapal dan bisa berguna. In case of emergency situation, our radar, our ARPA cannot function automatically, so we have to analyze it manually through this radar plotting sheet. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.